Swastiastu, izin kenalkan diri, nama saya Nyoman Tentara dan teman saya Kemang Bagus Jonarde. Nah, di sini kita akan bersertakan materi tentang arsitektur set instruksi. Pilih otak yang tepat untuk komputasi. Sebelum itu, eh, kita harus tahu apa itu set instruksi. Dan set instruksi adalah koleksi perintah dasar instruksi yang dapat dipahami dan dieksekusi langsung oleh CPU. Ini adalah antarmuka antara perangkat lunak, program, dan perangkat keras CPU. Setiap jenis CPU memiliki set instruksi yang unik, mendefinisikan operasi apa saja yang bisa dilakukan. Misalnya menambahkan, memindahkan data, dan melompat. Fungsi utamanya adalah mengontrol operasi CPU, menentukan bagaimana data diproses, dan mengatur komunikasi secara CPU, memori, dan perangkat input-output. Baik, selanjutnya apa itu set instruksi? Instruction Set Architecture atau disingkat dengan ISA. Nah, kita mulai dari definisinya. Definisi set instruksi adalah koleksi perintah dasar instruksi yang dapat dipahami dan dieksekusi langsung oleh CPU. Ini adalah antarmuka antara perangkat lunak, program, dan perangkat keras CPU. Ini adapun keunikan setiap jenis CPU memiliki set instruksi yang unik, mendefinisikan operasi apa saja yang bisa dilakukannya. Misalnya menambahkan, memindahkan data, dan melompat. Fungsi utama adalah mengontrol operasi CPU, menentukan bagaimana data diproses, dan mengatur komunikasi antara CPU, memori, dan perangkat input-output. Untuk Intel kali 86 atau kali 86 sampai 84 arsitektur. Jenis arsitektur itu CISC atau Complex Instruction Set Component. Pun pengembang Intel Corporation. Ini umum digunakan di PC, laptop, dan server. Memiliki set instruksi yang sangat kompleks, di mana satu instruksi dapat melakukan banyak operasi sekaligus. Misalnya, memuat data dari memori, melakukan operasi, dan menyimpan hasilnya kembali ke memori dalam satu instruksi. Dirancang untuk performa tinggi dalam komputasi berat, memungkinkan program berukuran lebih kecil karena instruksi yang padat, cenderung memiliki konsumsi daya yang lebih besar dibandingkan arsitektur RISC. Namun inovasi terbaru telah banyak mengurangi kesenjangan ini. Ini pun ada contoh instruksinya. Move EAX EBX plus EJX 4 ditambah 100H. Kompatibilitas sangat kompatibel dengan sistem operasi seperti Windows, Linux, dan macOS versi Intel. Contoh produknya itu Intel Core i7, Intel Xeon, AMD Ryzen. AMD juga menggunakan arsitektur kali 86 per kali 86 sampai 84. Baik, selanjutnya materi ARM, Advanced RISC Machine. Jenis arsitektur RISC Resident Instruction Set Computing. Ada pengembangnya ARM Holding, memberikan lisensi desain
intinya ke banyak prosedur. Umum digunakan di smartphone, tablet, perangkat IoT, dan semakin banyak di laptop atau server, misalnya Apple M1 dan M2. Didesain untuk efisiensi daya dan panas rendah, menjadikannya ideal untuk perangkat bertenaga baterai. Memiliki set instruksi yang sederhana, seragam, dan eksekusi instruksi yang cepat. Seringkali satu siklus clock per instruksi, tidak diproduksi langsung oleh ARM, melainkan disediakan kepada perusahaan lain, misalnya Qualcomm, Apple, dan Mediatek, untuk memproduksi chip dengan inti ARM. Contoh instruksi ADDR0, R1, R2. Kompatibilitas Android, iOS, Linux, dan Windows on ARM. Contoh produknya ada Apple A series untuk iPhone dan iPad, Qualcomm Snapdragon, MediaTek Dimensity, dan Samsung Exynos. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, baik. Kita akan lanjut materinya yaitu tentang RISC atau biasa disebut juga dengan Reduced Instruction Set Computing 5, yang dimana ini ada open source, terus ada modular, ada komunitas. Ini open source itu bebas royalti dan dapat dimodifikasi, jadi bebas kita modifikasi dan bebas dari royalti. Terus ada modular, itu desain fleksibel dengan ekstensi custom. Terus ada komunitas, didukung oleh akademisi dan industri. Jenis arsitekturnya itu open source, RISC itu open source. Terus pengembangnya itu awalnya dari akademisi Berkeley, kini didukung oleh komunitas terbuka dan yayasan Nirlab. Umum digunakan di penelitian sistem embedded dan prosesor open hardware. Potensial untuk berbagai aplikasi dari microcontroller hingga superkomputer. Nah, di sini bersifat open source dan bebas royalti seperti yang saya tadi bilang, memungkinkan siapa saja untuk menggunakannya, memodifikasinya, dan mengimplementasikannya tanpa biaya lisensi. Sangat fleksibel. Nah, seperti yang tadi saya bilang, modular komunitas itu sangat fleksibel dan modular dan memungkinkan desainer untuk mengembangkan ekstensi khusus sesuai kebutuhan aplikasi. Semakin populer di komunitas, riset, dan industri yang mencari solusi custom atau bebas lisensi, mengurangi ketergantungan pada vendor. Nah, contoh instruksinya itu mirip dengan ARM. Dalam kesederhanaannya, misalnya ADDI X5, X5,1. Jadi kompatibilitasnya beragam, OS tergantung implementasi, termasuk Linux dan sistem real time. Contoh produknya di sini ada contoh produk yaitu C5. Di sini tuh produsen chip RISC-V. Terus Alibaba itu menggunakan RISC-V juga untuk chipnya. Terus ada chip custom untuk AI dan IoT kalanya. Nah, di sini ada perbandingan arsitektur set instruksinya. Nah, kita mulai dari Intel X86 atau X86 sampai 64. Di sini
arsitekturnya itu CISC kompleks, itu performa tinggi untuk komputasi berat, terus ada konsumsi daya relatif tinggi, terus dominan di PC dan servernya, dan ekosistem software yang mati. Jadi Intel ini itu dia lebih banyak dominan itu di PC dan server. Seperti yang kita tahu, pasti teman-teman gak asing lagi dengan Intel ini. Biasa kita temui di beberapa laptop atau beberapa, mungkin sebagian besar mungkin. Terus ada, kita lanjut, ARM. Di sini ARM itu arsitektur sederhana, efisiensinya daya sangat baik, efisiensinya dayanya sangat baik, terus model bisnis berbasis lisensi, terus dominan di perangkat mobile, ekspansi ke laptop dan server. Jadi ARM ini mungkin biasa kita temui di perangkat mobile seperti HP kita mungkin. Dan terakhir yaitu RISC-V. Ini tuh arsitektur RISC itu open source, terus fleksibilitasnya dan modularitasnya tinggi, terus bebas royalti, dan dapat dikustomisasi. Terus ada berkembang di riset dan embedded. Terus ada yang terakhir yaitu ekosistemnya masih bertumbuh, jadi masih gede lah ekosistem. Nah, ciri khas dari arsitektur CISC vs RISC. Kalau kita mulai dari CISC itu instruksinya kompleks. Satu instruksi dapat melakukan banyak proses sekaligus. Satu instruksi maksud saya. Nah, kalau RISC ini instruksinya sederhana. Instruksi itu seragam dan cepat, satu operasi per instruksi. Jadi ini kalau ini kan satu instruksi dapat melakukan banyak operasi sekaligus. Sedangkan ini satu operasi itu per instruksi. Jadi, satu instruksi per satu operasi. Nah, terus ada selanjutnya yaitu CISC, itu konsumsi daya tinggi. Ini cenderung ini membutuhkan lebih banyak energi dibandingkan dengan RISC. Di sini RISC itu efisiensi energinya itu ideal untuk perangkat bertenaga baterai. Jadi idealnya untuk tenaga baterai yang seperti yang bisa bilang kayak mungkin HP mungkin yang lain gitu ya. Mungkin. Nah, ini ada pilihan arsitektur. Pilihan arsitektur tergantung kebutuhan. Nah, di sini ada aplikasi target, kebutuhan di kinerja, biaya pengembangan, ekosistem perangkat. Aplikasi target. Di sini ada penjelasannya itu. Pertama-tama itu ada aplikasi target ini sangat menentukan. Misalnya arsitektur x86 atau x86 sampai 64 itu umumnya mendominasi di PC dan server karena kemampuannya menangani komputasi berat dan performa tinggi. Sementara itu ARM sangat efisiensi dalam hal daya, menjadikan pilihan ideal untuk perangkat mobile atau IoT yang mengutamakan masa pakai baterai. Sedangkan RISC V dengan fleksibilitasnya semakin populer untuk solusi embedded yang dikustomisasi atau aplikasi AI atau AI khusus. Terus ada kedua itu kebutuhan kinerja. Harus dipertimbangkan secara cermat karena menyimbangkan performa puncak dengan efisiensi daya. Jika performa absolut adalah prioritas utama untuk beban kerja intensif, arsitektur seperti x86 mungkin lebih unggul. Namun untuk perangkat yang beroperasi dengan daya terbatas, efisiensi energi yang ditawarkan oleh RISC seperti ARM dan RISC V menjadi faktor penentu.
Terus yang ketiga yaitu biaya pengembangan. Ini adalah aspek yang krusial ya. Bisa dibilang itu mode bisnis berbasis lisensi seperti ARM memerlukan biaya royalti, sementara X8 adalah proprietary dan RISC-V menawarkan keunggulan signifikan sebagai arsitektur open source dan bebas royalti yang sangat menarik bagi startup, peneliti atau perusahaan yang ingin mengurangi ketergantungan pada vendor tunggal dan mengkustomisasi inti CPU mereka. Terus yang terakhir yaitu ekosistem perangkat lunak sangatlah penting di sini ya. X86 itu memiliki ekosistem perangkat lunak yang paling matang dan luas. Sedangkan ARM juga memiliki ekosistem yang berkembang pesat, terutama di ranah mobile. Dan yang lainnya yaitu RISC-V, meskipun masih lebih muda, ekosistem ini terus bertumbuh dengan dukungan komunitas yang kuat dan semakin banyak toolchain serta sistem operasi yang kompatibel. Pemilihan arsitektur yang tepat akan memastikan kompatibilitas, efisiensi, dan keberlanjutan proyek nanti. Ya, mungkin itu pemaparan materi dari kita, yaitu tentang arsitektur set instruksi untuk memilih otak tepat untuk komputasi. Begitu mungkin dari kita. Segitu saja. Saya Iko Bagus Januarta dan teman saya Inyoman Widiantara pamit.